Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Ketika dokter mengatakan sangat lemah dan menyerah, ibulah yang memiliki harapan tinggi. Dan guru yang menyerah pada anak yang cacat, ibulah yang membesarkannya menjadi orang hebat. Jika ibu tidak ada di dunia ini, maka keyakinan, keberanian, dan cinta mungkin tidak akan bangkit. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap 25 orang hebat di dunia, penulis memastikan bahwa di balik orang hebat terdapat ibu yang hebat. Maka it's okay you're different menjadi ucapan penting dari para ibu yang membesarkan orang-orang hebat. Pertama, dengan kepercayaan ibu menemukan harapan hidup. Merujuk pada kisah seorang Thomas Alva Edison yang lahir di Ohio, Amerika Serikat tahun 1847, ilmuwan yang menemukan 1000 jenis penemuan, Edison adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Karena hal tersebut, Edison hanya dapat bertahan 3 bulan di sekolah dasar. Edison dianggap sebagai sosok yang menghambat proses belajar di sekolah karena dia akan menanyakan berbagai hal. Mengapa angin berhembus, mengapa hujan turun, dan ketika gurunya menjelaskan mengenai 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan mengumpamakannya dengan sebuah apel, semua anak mengangguk paham. Namun Edison justru menaruh 1 bongkahan tanah liat di atas meja dan kemudian menaruh bongkahan lainnya di atasnya dan berkata 1 ditambah 1 sama dengan 1. Karena hal itu, orang tua Edison dipanggil ke sekolah. Guru mengatakan sepertinya ada masalah di kepalanya. Ibu Edison, Nancy, sangat marah akan hal tersebut dan mengatakan Edison tidak punya masalah apapun. Edison juga tidak bodoh, hanya saja dia memiliki cara pikir berbeda dari anak-anak lain. Dari kisah Edison ini dapat kita petik bahwa meskipun orang sekitar menganggapnya bodoh, namun jika ada seorang ibu yang percaya bahwa anaknya istimewa, maka itu akan menjadi motivasi terbaik untuknya. Sehingga Edison mengatakan dalam membuat apapun yang paling penting adalah mengawasi prosesnya. Dan jenius itu terdiri atas 1% inspirasi dan 99% usaha. Kedua, kata-kata dari ibu menentukan arah hidup. Dalam pembahasan kedua ini, kita mengambil kisah tokoh yang paling berpengaruh pada abad 20, yaitu Albert Einstein, ahli fisika dari Jerman yang mengemukakan teori relativitas. Siapa yang akan menyangka bahwa Einstein dahulunya adalah sosok yang selalu berada di urutan terbawah. Pada umur 4 tahun, Einstein belum dapat berbicara. Sampai kedua orang tuanya mengira dia tuli. Satu hal yang paling dibenci Einstein yaitu sekolah. Selain benci sekolah, di sekolah dia pun sering diragukan karena keterlambatannya dalam proses belajar mengajar maupun berbicara. Sampai gurunya mengatakan bahwa Einstein tidak mungkin berhasil. Namun, ada seseorang yang tetap berpikir bahwa bocah lelaki yang berada di peringkat terbawah itu memiliki keistimewaan dan membimbing bocah tersebut mengeluarkan sisi istimewanya, yaitu ibunya. Untuk menyemangati Einstein, setiap pulang sekolah ibunya akan mengatakan, kau memiliki sesuatu yang hebat dalam dirimu, yang tidak dimiliki orang lain. Kau akan menjadi orang hebat. Hal tersebut membawa Einstein menjadi tokoh yang berpengaruh di dunia, sehingga satu kata yang kita ucapkan berisi ajaran berharga bagi orang lain. Ketiga, berkat ajaran ibu dapat menjalani hidup dengan baik. Pada bab ini, kita mengangkat kisah Pandit Jawaharlal Nehru, seorang politikus dan pendiri gerakan rakyat yang lahir di Kashmir, India. Swaruprani, ibu Nehru yang berasal dari keturunan Brahmana kaya raya, sering membacakan buku-buku tentang legenda sejarah dan agama tradisional kepada Nehru. Hal tersebutlah yang diyakini menumbuhkan nasionalisme Nehru. Bersama dengan Gandhi, Nehru berjuang menuntut kemerdekaan India, yang selama 27 tahun perjuangannya, Nehru 8 kali keluar masuk penjara. Dari dalam penjara, Nehru senantiasa mengirim surat kepada anaknya Indira Gandhi. Selama dia di penjara, mereka sering bertukar surat, kurang lebih 200 surat tentang sejarah dan dunia. Hal ini Nehru pelajari dari ayahnya yang selalu mengirimkannya surat tentang perkembangan India ketika dia belajar di Inggris. Dalam salah satu suratnya, Nehru menuliskan aturan paling bagus bukan merupakan ceramah dan peringatan yang memberitahukan apa yang benar dan tidak, juga apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh. Dengan saling berbagi cerita dan diskusi, petunjuk tentang kebenaran akan terbuka. Dalam autobiografinya, Nehru berkata, ibu memberikan izin kepadaku melakukan apapun dan cinta kasihnya yang mengontrol apa yang kulakukan. Setelah perjuangan panjangnya, Nehru menjadi Perdana Menteri pertama di India. Kisah Nehru dan keluarga mengajari kita bahwa pemikiran dalam bentuk buku akan selalu hidup walaupun ribuan tahun telah berlalu. Keempat, ibu merupakan cermin kehidupan yang hebat. Sosok Marie Curie, ahli fisika dari Polandia bersama suaminya Pierre Curie menemukan radium elemen radioaktif yang membawa mereka menjadi pasangan suami istri pertama yang meraih Nobel dalam bidang sains. Einstein pun mengatakan bahwa Marie Curie satu-satunya orang yang tidak kehilangan ketulusannya walaupun telah meraih ketenaran dan penghormatan. Ibu Mary tidak pernah mencium anaknya sampai lahirlah Mary yang kemudian terkuak bahwa ibunya menderita penyakit TBC. Dengan pembatasan yang
yang dilakukan ibunya pada dirinya sendiri untuk tidak mencium anaknya, menggunakan alat makan yang berbeda dan lain-lain, membuat semua keluarganya tidak ada yang tertular penyakit tersebut. Melalui cerminan hidup ibunya yang pantang menyerah, menjadikan Mary sebagai ibu yang hebat pula untuk anaknya Iron. Ketika ibu lain tidak akan membiarkan anak perempuannya melancong sendirian, Mary justru mengizinkan Iron yang masih berumur 10 tahun melancong. Hal ini untuk menumbuhkan kemandiriannya. Uang hasil penemuan-penemuan Mary dan suaminya tidak dia wariskan kepada Iron, melainkan mewariskan laboratorium untuk Iron. Langkah tersebut membawa Iron menjadi ilmuwan perempuan yang meraih Nobel pula dalam bidang sains, yang menjadikan Mary dan Iron ibu dan anak pertama yang meraih Nobel. Sosok Mary sama seperti ibunya dalam satu hal, yakni menjadi ibu yang berusaha melakukan hal terbaik bagi anaknya, walaupun tidak ada ajaran istimewa. Figur ibu sendiri merupakan ajaran penting dan berharga, sehingga warisan paling berharga adalah hasil didikan dan semangat sang ibu, seorang pendidik pertama untuk anaknya. Yang kelima, ibu seperti kampung halaman yang selalu kurindukan. Bagian kelima ini kita mengangkat kisah Ludwig van Beethoven, seorang penulis musik klasik yang menghasilkan karya Sadness, Moonlight, Hero, Chorus, Destiny, and Country. Dari kecil, Beethoven telah menunjukkan bakatnya dalam bermusik. Meskipun Beethoven tidak dapat mendengar, dia tidak menyerah dengan musik. Melihat bakat musik Beethoven, ayahnya memanfaatkan untuk menghasilkan uang, sehingga dia mendidik Beethoven dengan keras, bahkan pernah memukul tangannya jika salah not dan sampai mengurungnya di ruang bawah tanah. Di balik kekejaman ayahnya, ada sosok ibu yang menjadi kekuatan Beethoven, ibu yang senantiasa mendekapnya dikala dia sedang sedih dan terpuruk. Ketika ibunya meninggal, untuk mengatasi kesedihannya, Beethoven pergi ke Vienna untuk belajar musik. Selama 28 tahun tidak ada yang mengetahui Beethoven adalah pemusik kehilangan pendengaran. Sampai akhirnya ketika Beethoven pergi ke Belanda untuk memimpin orkestra, karena masalah pendengaran, Beethoven tidak menyadari bahwa pertunjukan kacau. Bahkan Beethoven tidak menyadari gemuruh tepuk tangan para penonton sampai orang-orang berbalik pulang. Momen tersebut menjadi keputusasaan yang tidak tertanggung bagi Beethoven dan membuatnya memutuskan untuk bunuh diri dengan meninggalkan pesan terakhir, hanya seni yang menghentikanku, tidak ada lagi yang dapat mengangkat beban di pundakku. Kehadiran ibu memberikan kekuatan bagi Beethoven untuk menjalani hidup, sehingga musiknya menggambarkan cinta, kebahagiaan, harapan, dan keindahan alam berawal dari kehangatan ibu. Nah, kesimpulan dari buku ini, setiap anak punya keistimewaannya sendiri. Ada anak yang terlahir berbeda sampai dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan kadang dianggap tidak punya masa depan. Akan tetapi, dorongan dan semangat ibu selalu bisa jadi sumber kekuatan terbesar bagi anak untuk menjadi sosok yang kuat dan tangguh untuk menghadapi para pembunuh mimpinya. Maka di balik ilmuwan hebat, penulis jenius, dan para tokoh dunia, ada perjuangan dan kerja keras seorang ibu yang luar biasa. Ada pertanyaan?